mikir lah. Enggak boleh lah asal imani saja, kan nggak boleh begitu. Islam itu bukan imani saja, tapi beriman karena ada SOP-nya, yaitu kitab suci. Itu ya teman-teman ya. Tapi kalau berdasarkan diskusi tadi sama pendeta siapa tadi? Pendeta Yunus Ustaz Alif, kayaknya doktrin pendeta tadi terlalu dalam itu. Dalam banget ya. Mainannya orang dalam aja. Apapun isi dalilnya, pokoknya buat orten-orten tenang, punya orang dalam. Itu bahayanya. Nah, teman-teman harus juga nanti punya basicnya kalau mau diskusi supaya tidak dipermalukan pertanyaan-pertanyaan kritis orang sebelah gitu. Kadang-kadang kan mereka berpendapat salah dulu gitu. Rata-rata mereka itu bertanya, dia berpendapat salah dulu tentang topiknya begitu. Jangan langsung dijawab. Suruh buktikan dulu pendapat atau statementnya itu. Kadang-kadang sebagai orang pemula langsung menjawab, ya pasti lu nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena statementnya salah, lo mau jawab gitu loh. Suruh buktikan dulu kalau dia berpendapat. Kecuali dia bertanya tanpa berpendapat dulu. Hati-hati. Mereka berbagai cara yang dia lakukan. Untuk menjebak Anda supaya Anda diem. Sepertinya kalah. Nah itu namanya tipu muslihat. Strategi. Jangan kalah strategi sama mereka. Ajaran Islam itu strateginya cukup mumpuni. Ya, Islam itu tidak pernah kalah dalam strategi apapun. Di apapun. Disiplin ilmu apapun. Umat Islam nggak bisa dikalahkan. Nggak ada yang bisa mengalahkan umat Islam dalam berbagai bidang. Serius ini. Mau di bidang teologi misalnya, nggak bisa. Mau di bidang kesehatan, nggak bisa. Bidang apapun itu. Kenapa? Semua hasil kesimpulannya itu mengacu kepada Al-Quran nanti kesimpulannya. Dan saya belum pernah menemukan kesimpulan dalam suatu penemuan-penemuan apapun itu ya. Itu mengarah di luar daripada Al-Quran gitu. Ustadz pernah nggak menemukan ini gitu? Ini sinkron dengan Bible gitu. Saya belum pernah loh. Saya udah. Pernah nggak Tad menemukan? Yang apa itu Bang Andi? Maaf. Misalnya. Saya pernah Bang Andi. Saya pernah. Tuh. Pak itu vacuum cleaner lagi di bawah-bawah nih. Janganlah itu. Gue tahu arahnya nih. Pasti Bukan itu aja. aja. Biogas. Bakar roti di atas tai itu kan biogas itu kan. Misalnya ada ilmu kedokteran mengkaji mengenai embrio. Mulai dari terbentuknya pertama kali alaka sampai janin gitu. Dibungkus dari tulang belulang dan seterusnya kesempurnaan. Dan itu kan mengarah ke Al-Quran juga Pak De. Bukan kepada Ayub. Kalau Ayub kan beda Pak De. Masih ingat Ayub 10 Pak De? Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Tulangnya di luar Pak De. Itu ya selanjutnya. Aku terbuat dari susu dan keju kan gitu ya. Dan susunannya itu kalau nggak salah itu tulangnya di luar. Kan gitu. Ditusukkan Bang Andi. Ya. Tusukkan tulangnya. Ya itu. Bang Juma dibawa naik dong Bang Juma. Sering-sering dulu kangen ya sama suaranya nih. Gimana cara nariknya sih? Hah? Oh ini. Otennya dulu. Hah? Gimana cara nariknya? Gua gak ngerti. Jadi ini kan gini nih.
Bukan mengenakan kulit dan daging. Ini udah naik. bukan minta ditarik, udah request. Wah, sadis ini moderator. Gak ada yang angkat ini. Serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Menjalin Assalamualaikum itu kan tusuk-tusukan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan baru datang Allahu nih, kita Akbar, Masya kita harus Allah. langsung kaji ilmunya nih, orang baru datang nih kan gitu ya. Ini Iya. ada pertanyaan serius ini. Iya, Pernah nggak Bang Juma menemukan atau membaca suatu artikel penemuan baik bersifat apapun itu, akademik atau ilmu pengetahuan apapun itu iya. sinkron di luar Al-Quran? Sinkron dengan Bible gitu. Penemuan sinkron dengan Bible. Ada sih banyak. Kalau saya nggak menyebut itu sinkron di luar Al-Quran, kitab apapun Ada itu. sih banyak. Seperti misalnya ditemukannya manusia kerangka, ada fosil yang mirip bentukan manusia tapi tidak menggunakan akal gitu loh. Bentuknya seperti manusia, fosilnya juga fosil manusia, tapi setelah ditelusuri ternyata makhluk yang menggunakan fosil tersebut ketika hidupnya itu tidak pakai akal. Itu Bang Hadi, sering. Nah, tadi saya sempat membaca kenapa saya tertarik naik ke sini. Karena ada yang bertanya di bawah apa yang ditemukan, apa yang menjadi temuan Al-Quran dalam hal ini dalam kehidupan manusia gitu ya. Satu penemuan yang ditemukan oleh Al-Quran yang tidak ditemukan oleh keyakinan atau kepercayaan atau agama lain sebelum Islam itu adalah Al-Quran menemukan apa yang disebut akal. Agama lain sampai hari ini belum menemukan akal itu apa. Itu Islam itu luar biasa. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu kata Quran. Dan sungguh aku telah memuliakan anak cucu Adam dan aku angkut mereka di darat dan di laut. Dan aku beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini Al-Quran menemukan kelebihan manusia di atas makhluk yang diciptakan. Dan kelebihan manusia di atas makhluk lain itu ada kelebihan yang sempurna. Apa itu? Akal. Agama lain tidak menemukan itu. Agama lain yang akal itu nomor paling terakhir. Nomor yang paling terakhir itu adalah akal. Yang mereka utamakan itu adalah nafsu, doktrin, dogma. Satu-satunya agama yang mampu menemukan akal itu hanya Islam, Al-Quran. Kalau kita lihat dalam kaidah kitab suci ya. Contoh misalnya ada kitab suci yang mengatakan bahwa manusia melahirkan manusia dan manusia itu disunat, dibunuh. Agama ini tentu tidak menggunakan akal. Artinya agama ini dipercayai tidak menjadikan akal sebagai pondasi awal di dalam menapaki dasar-dasar pijakan dan implementasi keagamaan. Artinya mereka tidak menemukan akal di situ. Agama yang mereka anut tidak menemukan kedudukan akal. Sedangkan Al-Quran begitu dia datang, dia menemukan satu yang tidak ditemukan oleh agama lain, yaitu derajat akal dalam kehidupan manusia. Ini yang
menjadi kemenangan Islam dibandingkan agama lain. Kalau agama lain justru akal itu dimatikan. Contoh misalnya kalau kita melihat di dalam pengajaran surat-surat pendiri agama Kristen, seperti pengajaran tentang akal, bagaimana Paulus rasulnya itu justru mengabarkan kemudian untuk mematikan akal manusia. Itu data sudah sering kita sajikan, sudah sering saya kemudian sampaikan bagaimana di dalam pengajaran di luar Islam itu akal itu dimatikan. Seperti dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas maksudnya itu akan kulenyapkan. Itu diterangkan di dalam kitab saudara kita. Kemudian di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan atau menahan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Jadi pikiran atau kecerdasan itu ditahan. Itu ditahan. Tidak bisa dipakai. Semua digiring kepada Kristus. Akal nggak dipakai. Itu yang tertulis di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Jadi kalau berbicara mengenai apa temuan Al-Quran yang sangat-sangat mutakhir, yang tidak ditemukan di agama lain, satu, yaitu akal. Dan akal inilah yang kemudian menjadi unsur utama temuan-temuan ilmuwan, yang mana pokok pondasi utamanya itu justru lahir di Al-Quranul Karim. Itu jawaban singkat saya. Meskipun orang lain yang jengkel merasa panjang. Bahwa temuan Al-Quran yang selaras dengan alam semesta ini adalah akal. Di mana agama lain tidak memakai itu. Akal di agama lain itu dipensiunkan. Dalam hal keyakinan. Demikian Bang Handi. Terus apa yang terjadi banyak Pak? Kalau beriman tanpa akal? Beriman tanpa akal itu sama seperti melihat kotoran sapi dan percaya itu adalah kue lapis. Belakangan rasanya, yang penting percaya saja dulu. Belakangan baunya, yang penting imani saja dulu bahwa itu adalah kue lapis. Padahal menurut akal itu adalah kotoran sapi. Tapi karena diyakini sepenuh hati itu adalah kue lapis, dimakan pun belakangan urusan. Gitu Bang Andi. Dia kalau mengimani suatu makhluk yang pernah ada di muka bumi ini adalah Tuhan, artinya sulit dijelaskan dengan akal gitu. Iya, memang nggak bisa. Akal tidak akan pernah bisa menemukan itu. Karena akal itu ketika digunakan dengan standarisasi atau kadarnya, maka tidak ada orang yang menggunakan akal yang bisa memahami itu, karena tidak masuk akal. Nah, kalau di Islam, wajib hukumnya Islam, akal, wahyu itu tidak bisa terpisah. Karena itu adalah satu kesatuan yang tak bisa kemudian terpisahkan. Begitu Bang Andi. Oke, topik teman-teman ya. Jadi banggalah ya sebagai orang Islam. Harus, wajib. Iman kita sesuai dengan akal. Masuk akal gitu ya. Iya. Islam sama dengan akal, akal sama dengan Islam. Karena yang menemukan akal hanya Islam. Agama lain enggak. Kalau diakal-akalin boleh nggak? Diakal-akalin kayaknya terlalu tinggi derajatnya. Diakal-akalin itu artinya terlalu tinggi derajatnya. Maksudnya sampai kepada akal-akalan pun enggak. Ya artinya percaya saja. Sama seperti yang tadi, kotoran sapi, percaya saja bahwa itu adalah kue lapis. Udah selesai. Masalah rasanya ya nanti dibawa kubur lah baru mereka tahu. Yang penting makan aja dulu. Contohnya gini, kan pernah ada
manusia turun nih di Bani Israel, utusan Tuhan begitu. Terus diakal-akalin dia adalah Tuhan. Itu bisa ketemu nggak tuh dengan akal sehat? Oh nggak bisa. Nggak bisa Bang Adi. Seperti misalnya seekor sapi diakal-akalin itu adalah kucing, itu nggak bisa. Hanya orang gila yang bisa mengatakan itu, wah sapi adalah kucing. Hanya orang gila. Kalaupun dia tidak gila, dia orang itu tadi, orang yang mematikan akal, yang tidak sampai kepada status akal. Dia tidak gila, tetapi agamanya tidak menemukan akal.